Orang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan dan kebenaran. Menolong sesamanya. Itu sebabnya jangan sampai kita dicekek sama sebuah tradisi yang mengakibatkan kita gak bisa tolong sesama. Yang mengakibatkan kita akhirnya jadi tidak bisa bergerak secara leluasa. Karena kebenaran memerdekakan kita. Nah, kita akan belajar ada 3 tekad hidup di dalam kebenaran. Yang pertama, untuk kita bisa hidup dalam kebenaran, setiap kita tua muda, laki perempuan, setiap kita kaya miskin, berpendidikan tidak berpendidikan, kita harus berani meninggalkan filosofi dunia dan aturan agama yang menentang firman Tuhan. Kita harus berani meninggalkan filosofi dunia, tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini merupakan hal yang pertama untuk Anda bisa hidup benar. Tinggalkan tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 8 dalam bahasa Indonesia Modern Bible. Terjemahan berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang merusakmu dengan filsafat dan tipu daya yang sia-sia menurut tradisi manusia, menuruti penguasa-penguasa dunia dan tidak menuruti Kristus. Rupanya yang saya pelajari saudara, yang merusak karakter kita, yang merusak habit kita, yang merusak pribadi kita 2. Yang pertama adalah pergaulan yang buruk. Pergaulan salah merusak habit kita. Jadi problem tidak akan pernah merusak habit kita. Problem justru membentuk habit kita. Dari sombong jadi rendah hati, kikir jadi murah hati, yang unfaithful jadi faithful, dari orang yang berantakan jadi rapi. Problem selalu membentuk kita menjadi lebih baik. Tapi yang merusak habit kita yang pertama adalah pergaulan yang buruk. Dan yang kedua yang merusak habit kita adalah filsafat yang menipu daya. Sebagai contoh, Tuhan memberi perintah kepada orang Yahudi. Perintah yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kata kuduskanlah hari Sabat artinya hormati hari liburmu. Supaya kamu punya waktu dengan Tuhan. Tapi orang Yahudi atau rabi-rabi Yahudi membuat aturan tambahan. Yang akibatnya mempersulit pengikutnya untuk melakukan perintah Tuhan yang tadinya mudah untuk dilakukan, jadi sulit untuk dilakukan. Seperti kita menghargai hari Sabat. Tapi kita tetap melakukan aktivitas, spend time sama keluarga, kita bisa jalan-jalan. Kalau kita memang lagi dalam keadaan kondisi tersesak, kita perlu kerja di hari Sabat, it's okay. Yang penting kita punya hubungan sama Tuhan. Tapi berbeda sama orang-orang Yahudi yang bikin filosofi, yang bikin aturan tambahan dengan cara yaitu di hari Sabat. Tidak boleh menyalakan pelita, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh masak, tidak boleh nyupir mobil, mengakibatkan mereka harus menderita di hari Sabat, tidak kemana-mana. Tidak bisa makan makanan kemarin, makan makanan dingin. Mereka juga jalan kaki tidak boleh lebih dari 2000 hasta, artinya 1 kilo. Bisa bayangkan setiap hari Sabat orang Yahudi gak boleh jalan kaki lebih dari 1 kilo. Gimana mau kurus? Gimana mau sehat di hari Sabat? Setiap langkah harus dihitung baik-baik. Membuat mereka gak boleh pencet flash di toilet. Saudara bayangkan habis ibadah saudara ke toilet, gak boleh pencet itu. Saudara bisa bayangkan kotoran ngambang di mana-mana. Jadi sebetulnya perintah Tuhan mudah, yang mempersulit adalah pemimpin agama yang bikin filosofi, yang bikin peraturan, yang bikin kompleks pengikutnya. Inilah yang harus kita tinggalkan. Kenapa orang gampang disesatkan dengan sebuah filosofi dunia atau agama? Karena kita tidak mempelajari firman Tuhan. Orang yang mempelajari firman Tuhan tidak mudah disesatkan. Tidak mudah dipengaruhi. Sebagai contoh, waktu saya belum menjadi orang Kristen, saya sempat diminta sama orang tua saya untuk mengurus opa saya yang sakit kanker paru-paru. Jadi saya pindah dari Kelapa Gading, waktu saya usia 13 tahun, ke daerah Gunung Sari, Jakarta Pusat. Untuk nyupirin
antar jemput kemoterapi di rumah sakit yang ada di Jakarta Pusat. Dan kemudian kadang-kadang setiap weekend Oma dan Opa saya pengen sekali liburan di Puncak. Karena kami punya villa di Puncak, suka kumpul keluarga. Jadi saya supirin. Nah, di Puncak itu saya punya villa, di belakang kebunnya luas. Dan ada beberapa kuburan dari peninggalan orang-orang sebelumnya di mana kami beli tanah itu. Waktu saya mau kencing, Oma saya terpanggil, mau kemana? Saya mau kencing. Jangan lupa untuk permisi, anak babi mau kencing. Saya bingung, Oma, sejak kapan saya jadi anak babi? Enggak, itu tradisi. Supaya kamu jangan sampai kesambet sama roh jahat. Oma, saya bukan anak babi. Saya anak papa mama. Saya manusia. Ya gak apa-apa. Anak babi mau kencing. Kamu ngomong aja. Wah, tradisi itu. Yang akhirnya karena saya gak ngerti kebenaran. Saya mau kencing, saya mau permisi. Anak babi mau kencing. Baru saya pipis. Wow, betapa bodohnya waktu itu. Karena saya gak ngerti kebenaran. Yang membuat saya terkungkung. Sama halnya jangan pernah beli rumah tusuk sate. Akan bahaya buat keselamatan. Jangan gunting kuku di malam hari. Karena itu akan mengurangkan umur mamamu, ibumu. Ini tradisi-tradisi yang salah. Mungkin gunting kuku di malam hari karena gak hati-hati bisa kegunting dagingnya. Gak usah pakai alasan umur mama dikurangkan gara-gara gunting kuku di malam hari. Apa bedanya pagi sama siang sama malam? Tidak boleh mengubur anak yang mati. Saya melihat ada orang tua yang dimana anaknya udah mati lebih dulu. Karena penyakit dan sebagainya. Dia akhirnya harusnya dia mengubur karena tradisi yang mengikat mereka. Akhirnya sebagai orang tua gak dapat kesempatan untuk nguburin anaknya sendiri. Wow, betapa kita dibodohin. Betapa kita dikacaukan, diikat sama pengajaran-pengajaran yang menyesat. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan perhatikan, waktu kamu mengetahui kebenaran, waktu kamu mempelajari kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sejak saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak hari itu saya tidak pernah lagi permisi anak babi mau kencing. Saya langsung kencing di tempat di mana aja. Langsung saya gak usah sungkan-sungkan. Ada roh jahat, kalau roh jahat ganggu kita, karena dia yang ganggu kita lebih dulu, saya hadapi. Saya tantang. Beda cerita kalau kita yang iseng-iseng. Sebagai contoh, waktu Anda pergi ke Bali, ada begitu banyak sesajen. Ada begitu banyak orang-orang yang sosokan injek-injek tuh sesajen. Malamnya diganggu. Nggak lama ngadapi masalah. Beda cerita kalau roh jahat itu datang ganggu kita, kita hadapi. Kita tengking, kita usir, beda cerita. Tapi kalau kita cari-cari masalah, kita yang upaya. Makanya jangan cobai Tuhan. Suatu kali Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam Lukas pasal 10 ayat 27 sampai 37. Diceritakan di mana ada orang Yahudi turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Yerusalem kotanya dataran tinggi 800 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan Yeriko dataran rendah minus 320 di bawah permukaan air laut. Jadi Yesus jelas mengatakan ada seorang Yahudi turun dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Nah, antara kota Yerusalem dan kota Yeriko ada padang gurun Samaria. Dan orang Yahudi ini dicegat sama penyamun, sama perampok, dipukulinnya, berdarah-darah, diambil harta bendanya, dibiarkan dia tergeletak. Hampir setengah mati. Dalam keadaan koma, pingsan. Lalu kemudian Yesus berkata, datanglah seorang imam. Imam pada zaman dulu adalah pendeta. Mengembalakan sebuah sidang, menyampaikan firman Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran. Ketika lihat orang yang sekarat itu, dia gak berani menyentuh. Bukan berarti imam ini egois dan selfish. Tapi karena tradisi Yahudi, ketika menyentuh orang mati, maka dia jadi najis selama 7 hari. Dia harus dikarantina selama 7 hari. Dia tidak bisa melakukan aktivitas selama 7 hari. Jadi bagi imam ini sebetulnya hatinya pengen nolong. Tapi karena tradisi yang mengungkung ini mengakibatkan akhirnya daripada dia betul-betul mati saya bantu. Saya jadi najis. Lebih baik saya lewati dia jalur yang berbeda. Yang kedua, datanglah seorang
Lewi. Orang Lewi adalah orang Kristen. Orang yang sudah melayani. Orang yang biasa ikut sekolah minggu dan ibadah every single weekend. Lalu ketika lihat orang sekarat, dia ingat tradisi orang Yahudi gak boleh menyentuh orang mati. Karena menyentuh orang mati akan najis, di karantina selama 7 hari. Jadi dia lewat dari jalan berbeda. Saya bersyukur ada orang yang tidak beragama. Waktu itu datang melihat orang sekarat itu hampir mau mati. Sudah babak belur dan darahnya hampir habis. Orang yang tidak beragama ini datang dan menolong orang ini. Karena dia tidak dikungkung dengan tradisi. Dan Tuhan Yesus ngomong begini, di antara ketiga orang ini, manakah yang berkenan di hadapan Tuhan? Pendeta, Lewi yang punya agama, ataupun dia yang tidak punya agama tapi tolong sesama? Mereka yang tidak punya agama dan menolong sesama. Jadi jangan bangga kalau Anda sebagai seorang Kristen. Jangan senang dan merasa arogan dan berbesar hati, busung dada kalau saudara sebagai orang Kristen. Karena mungkin saudara merasa bahwa Tuhan bisa selamatkan saya. Orang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan dan kebenaran. Menolong sesamanya. Itu sebabnya jangan sampai kita dicekek sama sebuah tradisi yang mengakibatkan kita gak bisa tolong sesama. Yang mengakibatkan kita akhirnya jadi tidak bisa bergerak secara leluasa. Karena kebenaran memerdekakan kita.